Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera sahabat petani Flores Timur dimanapun berada. Pagi ini saya sedang berada di lokasi perkebunan orang-orang koli, tepatnya namanya Watutina. Dan saya akan membagikan satu hal menjadi pengetahuan yang bagus, pengetahuan yang terbaru buat saya sebetulnya. Dan saya rasa akan juga jadi pengetahuan yang penting, yang pertama untuk banyak orang, khususnya petani yang ada di wilayah Flores Timur, tentang tanda-tanda alam yang sudah dipakai oleh nenek moyang kita semenjak zaman dahulu untuk menentukan iklim, untuk menentukan musim hujannya kapan, musim kemaraunya gimana, sehingga akan disinkronkan dengan musim tanam jagungnya. Dan ini dia tanda alam yang dimaksudkan tadi, teman-teman. Ini jenisnya pohon kapuk ya. Kalau orang koli bilang pohobele gitu. Kapuk yang tidak menghasilkan kapas ya. Ini sudah lama sekali pohon ini. Berdasarkan penuturan ibu saya yang sekarang sudah berusia sekitar 63 tahun, tanda-tanda yang dikasih Tuhan seperti begini sudah dipakai oleh mereka-mereka sewaktu kecil. Bahkan nenek-nenek kami dulu yang sudah meninggal pun orang masih memakai tanda-tanda seperti ini, bahwa kalau pohon ini sudah lebat daunnya, sudah mulai rimbun daunnya, sudah menutupi sudah mulai menutupi musim meranggasnya ini, maka artinya tanda musim hujan yang sebetulnya sudah hadir. Tetapi kalau pohon ini masih meranggas seperti ini, bunga daun-daun barunya belum bermunculan untuk menutupi ranting-rantingnya, ini artinya musim hujannya itu belum sempurna. Kami membuat ini karena sebelumnya di Adunara, Flores Timur, bahkan di NTT sudah ada anomali cuaca, anomali iklim, dan sudah datang intensitas hujan yang cukup banyak di sekitar kita, sehingga petani sudah banyak yang masuk menanam. Saya lihat di bagian Witihama dan di beberapa tempat di sekitar wilayah Adunara sudah banyak petani yang menanam di kebun masing-masing. Sedangkan kita tidak tahu ya kedepannya curah hujannya itu apakah sudah rapi atau belum, sehingga maksud kami membuat ini dan nanti akan kita paralelkan dengan prediksi BMKG perihal datangnya musim hujan. Pohon ini masih meranggas ya kawan-kawan. Pohon ini masih belum lebat daunnya untuk menutupi ranting-rantingnya yang meranggas ini. Meskipun di depan sana, di belakang saya ini ada satu pohon yang serupa dengan ini. Daunnya sudah lebat, tetapi yang orang pakai itu patokannya biasanya dari pohon ini saja. Di belakang saya ini ada satu lagi pohon. Nah, ini perkebunan menteh, semak-semak. Saya merasa bahwa ini penting dan saya harus datang, sehingga pagi-pagi, bahkan belum tahu, saya baru pertama kali masuk tempat ini. Jalannya becek tadi, jalannya sudah tumbuh sudah ditutupi rumput-rumput. Saya harus datang untuk membuat konten ini agar dibagikan pengetahuannya kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat yang melihat konten ini. Nah, ini pohon yang saya maksud. Ini daunnya sudah lebat. Jaraknya paling juga hanya sekitar 50 meter saja. Yang ini sudah lebat daunnya. Sedangkan yang di belakang itu belum. Meskipun pohonnya sama, radiusnya itu hanya sekitar 60-70 meter gitu. Daunnya sudah lebat, yang di belakang itu belum. Yang dijadikan tanda-tanda oleh nenek-nenek kami, mama-mama kami, orang tua kami adalah pohon yang di belakang tadi. Di sana. Di atasnya. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang bersama seorang nenek saya ini. Namanya Nenek Rai, orang Kolimasang. Kita akan meminta pendapat dia tentang hal tadi yang dimaksud, tentang pohon yang tadi kalau sudah lebat daunnya
Apakah mereka juga memakai tanda-tanda seperti itu sewaktu mereka masih kecil? Nenek, enggak puho lau nih. Puho lau nih, puho belok lau nih kami beleng kelonaka kak nih nanti nam nura nih kamarin menena kelonaka nih tikam tubak mula. Nona. Itu dia. Sudah ada tanda ya. Sekarang nenek umur berapa tahun? 52. Jadi lahir itu lahir ya? Lahir tahun 52. Lahir tahun 52 sampai sekarang tanda dulu saja sudah berapa puluh tahun itu mereka sudah memakai tanda seperti gitu. Artinya itu suatu berkat ya, suatu berkah yang dikasih Tuhan sebagai tanda-tanda yang waktu itu notabene-nya pengetahuan tentang cuaca, pengetahuan tentang iklim masih bergantung kepada alam itu sesungguhnya. Nah, itu tanda yang dipakai oleh orang tua kami, termasuk nenek saya ini, nenek Rai yang tadi beliau sudah tuturkan, sudah lama mereka memakai tanda yang seperti gitu. Dadah. Demikian ya kawan-kawan, saya sudah pulang dari kebun dan sudah sampai di rumah. Penasaran ketika begitu sampai di rumah, saya langsung buka Google, apa ini pohon begini dan ketemulah di sana pohon kapuk, nama latinnya adalah Ceiba centandra dan tersebar begitu banyak di Amerika Selatan, sehingga di Amerika Selatan ada suku Maya mempercayai bahwa pohon ini menjadi penghubung antara bumi dengan langit. Karena ada pohon kapuk di Amerika Selatan yang usianya bahkan lebih dari 300 tahun. Dan ini tentunya menjadi kearifan lokal untuk masyarakat di sekitar sini menentukan kapan datangnya musim hujan, sehingga mereka akhirnya bisa beramai-ramai ke kebun untuk menanam jagung, menanam padi, dan tanaman pangan lainnya. Demikian ya cara lokal yang biasa digunakan oleh bapak, mama, nenek-nenek kami yang di sini. Berikutnya kami akan memberi pengetahuan yang baru berdasarkan pengetahuan kami ya, pengetahuan kami yang masih awam juga tentunya, yang kami dapati selama ini di sekolah-sekolah, di mata kuliah klimatologi yang akan nanti kita padukan dengan ilmu yang dengan perakiraan yang akan dikasih oleh BMKG dari Nusa Tenggara Timur. Dan ini dia ilmu yang saya maksud kawan-kawan, yang biasa saya pakai hampir setiap tahun saat saya mulai mengerti ilmu yang saya tabung selama ini. Saya dapat dari SMP, SMA sampai kuliah, saya masih mempelajari klimatologi. Begini tanda-tanda yang biasa saya lihat secara kasat mata. Kita mengenal ada angin muson timur, angin muson barat. Ini timurnya, ini Eurasia, benua Asia Timur, Asia Timur, Asia Selatan ke sebelah sini sampai Asia Barat Daya. Di sini adalah bagian barat Samudra Pasifik lebih banyak ya, sebentang sana karena Amerika Selatannya di sana. Ketika angin muson barat, di sini kan lebih banyak air, lebih banyak lautan, sehingga terjadi pembentukan awan yang lebih banyak. Saat angin bertiup dari barat ke timur, lebih banyak membawa uap air, yang mana uap air itu akan melewati wilayah Indonesia ini, masuk ke Papua, Nusa Tenggara, sampai ke Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya sampai ke sana. Kalaupun angin sudah berputar dari timur sampai ke barat, maka di sini lebih banyak daratan, sehingga uap air yang dibawa untuk menyirami Indonesia itu lebih sedikit kawan-kawan. Yang namanya musim hujan bukan hanya ditentukan di sini Samudra Pasifik, di sini bukan hanya begitu juga, ada banyak indikator untuk menentukan, ada banyak faktor untuk menentukan musim hujan itu. Misalnya di sini kalau seandainya terjadi perbedaan tekanan udara, kalau udara di sini lebih padat dan udara di sini di timur lebih longgar, maka akan terjadi perpindahan udara ya. Perpindahan udara yang namanya angin yang bertiup dari tekanan udara yang lebih padat ke tekanan udara yang lebih rendah, dan itu sudah desain Tuhan untuk melindungi planet bumi itu sudah seperti begitu. Tentunya ada satu pengetahuan yang mungkin harus kita pahami bersama, kenapa ini musim kemarau masih terdapat hujan-hujan. Kita masih terpengaruh dengan apa yang namanya La Nina beberapa tahun ini. Yang mana La Nina itu suhu muka laut di Samudra Pasifik ini lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga
pembentukan awan-awan lebih banyak dan hujan akan terjadi lebih banyak, lebih sering kali ke sini. Ataupun hujan juga dengan intensitas yang cukup tinggi. Lawan dari La Nina itu adalah El Nino. El Nino itu kalau itu bahasa Latin, kalau seandainya mau ke Indonesia kan, berarti La Nina itu adalah perempuan, El Nino itu adalah laki-laki. La Nina itu menandakan bahwa air lebih banyak, hujan lebih banyak, dan El Nino itu menandakan musim kemarau yang lebih panjang, musim kemarau yang lebih panasnya lebih tinggi gitu. La Nina dengan El Nino terjadi di sekitar sini. Mereka terjadi di sekitar sini. Kalau El Nino kan suhu muka laut dari Pasifik itu naik dari yang seharusnya. Kalau La Nina adalah suhu dari Pasifik ini di bawah yang seharusnya. Kalaupun terjadi hujan selingan sini, saya sudah konfirmasi dengan BMKG di bagian lautan sebelah sini dari berbatasan dengan Australia, kita Samudra yang dekat-dekat Samudra Hindia banyak terjadi penurunan suhu muka laut dari yang seharusnya senormalnya dari sekitar 27 sampai 31 derajat Celcius. Ini dia sudah turun antara 0,5 sampai 2 derajat Celcius, sehingga banyak lebih terbentuk kepada awan-awan yang mengandung hujan, sehingga di bulan-bulan September sudah masuk musim, terasa sudah seperti masuk musim hujan. Walaupun dalam ilmu klimatologinya untuk saat ini kita belum masuk musim hujan yang sesungguhnya ya. Saya sudah coba konfirmasi dengan BMKG Kupang, BMKG Nusa Tenggara Timur, bahwa kita belum masuk ke musim hujan yang seharusnya, karena kan masih mereka harus punya parameter, mereka punya alat-alat ukur yang suka mereka pakai. Untuk saat ini teman-teman, saya melihat kecenderungan saat datang hujan, angin masih bertiup dari arah timur dan arah selatan, sehingga bagi prediksi yang saya lakukan adalah belum datang musim hujan yang sesungguhnya. Kita tunggu dari angin yang bertiup dari barat. Dan dari layar kita lihat peta Nusa Tenggara Timur. Ini yang disebarkan oleh BMKG Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menentukan musim hujan 2022-2023. Yang mana kita lihat ada zona musim hujan. Untuk Flores Timur sendiri ya zona musim hujannya 481, dan diperkirakan musim hujan yang sesungguhnya akan datang di dasar yang terakhir bulan November 3, warna hijau ya gitu situ. Dan dalam rentang 10 hari di setiap dasarian itu, umpama kalau jumlah debit hujannya sudah mencapai minimal 50 mm, maka 50 mm terus ke atas ya, batas minimalnya 50, berarti sudah akan datang musim hujan. Kalau masih di bawah dari 50 mm berarti belum masuk ke musim hujan. Itu cara menentukan musim hujan, cara BMKG ala ilmiahnya. Untuk itu kami selalu mengajak kepada masyarakat, ayo kita selalu mengupdate informasi dari BMKG untuk menghadapi musim hujan 2020-2023, sehingga kalaupun kita kembali ke kebun untuk proses tanam menanam, atau kita kembali ke laut untuk proses navigasi kita, mau berlayar atau mau mencari nafkah di laut, ataupun ada yang sedang berpergian dengan transportasi udara, usahakan kita selalu mengupdate agar kita punya mitigasi, kita punya persiapan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan datang yang sifatnya baru prediksi. Itu bukan sesuatu yang betul ya, sesuatu yang bukan sudah pasti. Sifatnya juga masih perakiraan. Demikian beberapa informasi yang kami share, kami bagi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita sama-sama saling menopang, saling mendukung, saling menginformasikan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.